Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita panjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmatnya waktu hingga kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita awali dengan bersyahadat, beristighfar, dan bersahabat. Mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita melewati bulan puasa, bulan Syawal, masuklah kita nanti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terasa waktu begitu cepat. Sudah halal bihalal, kemudian kita akan mungkin sebulan lagi, sebulan setengah lagi Idul Adha. Makna Idul Adha telah kita ketahui semua. Laisal Eid liman sajadi. Hari Eid itu bukanlah karena bajunya baru. Innamal Eid at-ta'at zaid, ketakwaan yang meningkat, atau bahasa lainnya adalah at-taqwa zaid, ketakwaannya meningkat, ketakwaan, ketaatannya meningkat.
dalam hadis lain, laisal id tajammal la bil libas al-jadid wal marqub. Aid bukanlah memperbagus pakaian dan kendaraan. Innamal aid, sesungguhnya aid itu adalah ghufirat lahu dhunubuh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna itu. Alhamdulillah kita telah melaksanakan halal bihalal yang hanya ada di Indonesia. Karena kalau di luar negeri, khususnya di Makkah Al-Mukarramah, saya tidak melihat itu ada halal bihalal, hanya ada di Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, setelah kembali suci ke fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan, janganlah kita banyak mengotori diri kita dengan dosa-dosa yang biasa kita lakukan sehari-hari, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Imam Ali karramallahu wajhahu, dia mengatakan manusia banyak melakukan kesalahan atau kebodohan yang dilakukan baik sengaja atau tidak. 6 kebodohan itu adalah yang pertama, al-ghadabi bila sabab, marah atau kemarahan yang tanpa sebab. Kemarahan tanpa sebab, kalau ketemu orang yang seperti ini harus berhati-hati. Karena apa? Orangnya uring-uringan, marah tanpa sebab. Karena menurut Imam Ali karramallahu wajhahu, orang yang seperti ini adalah orang yang tanpa ilmu. Marahnya dengan siapa? Kepada semua orang dia cemberut saja. Bahkan kita yang di dekatnya itu akan ketempuan. Harus kita waspada, harus kita siaga. Jangan sampai kita yang tidak tahu apa-apa kedapatan kena salah. Karena orang yang seperti ini selalu membuat masalah. Al-ghadabi bila sabab, marah yang tanpa sebab. Biasanya kata Imam Ali karramallahu wajhahu, orang yang seperti ini enggan ke majelis ta'lim, tidak mau hadir di majelis ilmu, sehingga hatinya keras dan ia tidak mampu mengontrol emosinya yang meledak-ledak. Kalau kita sering hadir di majelis ilmu, terutama di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah batin kita lembut, hati kita lembut. Bahkan dalam bertutur kata, kata-kata yang dikeluarkan juga lemah lembut, sopan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang seperti ini patut kita waspadai saja. Kalau ada orang yang mudah marah tanpa sebab, hindari saja. Yang kedua adalah al-kalamu, perkataannya fi ghairi naf'an, tanpa guna, tanpa makna. Perkataannya omong kosong belaka, hanya bualan saja. Al-kalamu fi ghairi naf'in, yang tanpa manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, man kana fi yaumil akhir, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik, berkata-kata yang berguna, yang bermanfaat. Bila tidak bermanfaat, bila tidak berguna, lebih baik diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita patut menjaga lisan. Patut menjaga lisan. Karena kadang-kadang kita suka bercanda, kekebelesan, omongan-omongan yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Bahkan dalam peribahasa Arab itu lidah, lisan seperti pedang, seperti pedang. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang akan selamat dunia dan akhirat kalau dia pandai menjaga lisan, pandai menjaga lisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam keseharian kita dihadapkan antara perbuatan baik dan buruk. Perbuatan baik dan buruk. Ada orang yang senang kepada kita, ada yang membenci kepada kita. Atau bahasa anak mudanya likers dan haters. Orang yang menyukai kita, fans. Ada juga yang membenci kita, haters. Jadi kita harus hati-hati. Kita berbuat baik saja setiap hari. Apakah itu ukurannya seperti al-fuqara, ustaz atau asatiz? Masih banyak saja orang yang tidak berkenan dan membencinya. Bahkan sekelas imam besar Habib Rizik itu banyak juga haters. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, hadis itu berbunyi dan bermakna menempati sesuatu tidak pada tempatnya. Awdi'ahu fi mawdi'ah, fi ghairi mawdi'ah. Mendapatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini adalah salah satu kecerobohan, kesalahan atau kebodohan yang selalu dilakukan manusia.
kita punya hutang itu wajib membayar atau mencicil. Karena ingin hura-hura, ingin foya-foya, dia mentraktir seseorang, mentraktir itu adalah perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik ini tidak tepat pada tempatnya, karena dia masih mempunyai tanggungan hutang yang harus dia cicil. Jadi pada kesempatan ini dia mentraktir temannya, mentraktir sahibnya adalah perbuatan yang tidak tepat, karena dia masih harus membayar cicil. Lebih baik tidak berfoya-foya, tidak mentraktir temannya, lebih diutamakan melunasi, mencicil hutang-hutang yang dia punya. Itu makna daripada memberikan tidak tepat pada tempat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang kita keseharian ingin tersohor, ingin dilihat orang, pada hakikatnya kita bersedekah, mentraktir orang barangkali dalam niat bersedekah. Itu bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji orang, tetapi semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjalan ke masjid, salat, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, itu adalah suatu kesalahan. Bahkan para ahli ibadah, para ulama-ulama terdahulu, dia kalau beribadah menyembunyikan bahwa dia bersedekah, tidak disebut namanya, dia sholat tahajud di kegelapan malam, bahkan istri dan anak-anak pun terlelap tidur, tidak ingin berbuat riya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah yang artinya tidak tahu siapa teman dan siapa lawan. Inna la ya'rafa sadaqah wa min wudi'a. Tidak bisa membedakan antara teman dan lawan. Siapa mereka? Kita harus pandai-pandai bisa membedakan siapa teman kita dan siapa musuh kita. Tapi kalau orang yang menurut Imam Ali karramallahu wajhah tidak mampu, tidak bisa membedakan orang yang baik dijadikan teman dan siapa yang dijadikan musuh. Uraiannya gampang saja. Kalau kita punya teman banyak mengajak kita bertakarub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini patut, harus, wajib kita jadikan teman, karena banyak mengajak kita kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita punya teman yang selalu membanggakan kemaksiatan, yang selalu
mengajak kepada menjauhkan diri dalam bertaqarrub ila Allah. Orang seperti ini jangan dijadikan teman. Dalam pergaulan sehari-hari cukup kita say hello saja. Halo, apa kabar? Tapi jangan dijadikan teman. Karena dalam berbahasa Arab, kalau kita bermain orang dengan tukang minyak wangi saja, kita akan terbawa harum di dekatnya. Tapi kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, yang ada kita kena asapnya, kotorannya. Bahkan kalau di tanah Arab, orang yang bergaul dengan orang yang pernah berbuat kemaksiatan pasti dijauhi, pasti diasingkan dengan berbagai alasan yang tidak menyakiti. Kita punya keperluan, kita punya sesuatu hajat untuk meninggalkan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu makna daripada pernyataan Imam Ali karamallahu wajhah yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah menampakkan kemaksiatan, keburukan yang dia lakukan dengan sengaja, tapi dia tidak menyadari. Seperti dia sedang marah dengan istrinya, dia sedang marah kepada anaknya, dia sedang marah kepada mertuanya. Dia dengan sadar, tapi dia tidak menyadari sebelumnya. Dia pasang status dalam Facebook, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Qudai semalam. Dia pasang status, dia sedang marah. Ini harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Untuk poin yang nomor 5 ini harus dijadikan rahasia. Karena kalau kita sengaja memasang status di Facebook kah, di Instagram kah, agar kebiasaan kita itu sosialita. Karena dengan adanya media sosial sekarang, orang sudah terbiasa mau berangkat kerja foto, pasang status, mau berangkat kerja OTW, seperti itu. Sedang marah, sedang punya masalah, dia pasang status kasebelet dengan si anu, lagi sedang marah dengan si A misalnya. Untuk hal-hal yang seperti ini kita harus waspadai, karena tanpa kita sadari kita sedang memperlihatkan keburukan-keburukan kita. Dengan pasang status seperti itu, janganlah kita mengharap simpatisan dari orang lain, tetapi justru orang lain akan takut dan enggan bergaul dengan kita, berteman dengan kita, karena keburukan yang kita miliki, yang dia ketahui dari status, dari dia bersosialita dengan media sosial tersebut. Itu poin yang kelima. Poin yang terakhir adalah al-wida'u
ahad, mempercayai semua orang. Kadang rahasia yang menyangkut harga dirinya dia ceritakan kepada orang, mungkin teman, mungkin sahabat. Kalau kita mau curhat, janganlah yang menyangkut harga diri, yang sepele-sepele saja, yang remeh-remeh, yang bercandaan, itu tidak apa. Tapi kalau yang mengandung harga diri kita, bila diketahui orang lain, kita akan menjadi malu, karena itu merupakan suatu aib, suatu rahasia yang tidak pantas kita ceritakan kepada orang lain. Kalaulah saja rahasia kita, aib kita jaga, itu berarti kita masih punya rasa malu. Kita masih punya rasa malu, berarti kita masih punya iman. Al-haya'u minal iman. Kalau kita punya rasa malu, berarti kita masih punya iman. Orang yang pandai menjaga aibnya, orang yang pandai menjaga rahasianya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau curhat untuk hal-hal yang seperti ini, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha penolong, zat yang maha pemberi solusi, zat yang maha memberikan jalan keluar untuk semua hambanya. Janganlah kita curhat kepada orang lain atau sahabat atau siapa sajalah manusia, karena sewaktu dia berbaik kepada kita, dia akan menjaga rahasia itu. Bila dia sudah punya masalah dengan kita, akan menjadi trending topik, menjadi berita. Maklumlah manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang saya katakan tadi, ada likers dan haters. Hari ini dia menjadi teman, kita tidak tahu esok hari dia menjadi teman kita atau sudah menjadi lawan kita, atau sudah menjadi musuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 6 kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia menurut Imam Ali qaramallahu wajhah. Janganlah sampai kita selalu melakukan hal-hal yang mudah kita lakukan, tetapi kita tidak menjaga akibat daripada perbuatan kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, di akhir zaman ini, kita umat akhir zaman sudah, karena banyak tanda-tanda akhir zaman yang telah nampak. Kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan alamat sughra dan alamatul kubra. Salah satu tanda-tanda akhir zaman menurut Rasulullah dalam hadisnya, la ta'ati as-sa'ata, tidak akan datang hari kiamat, hatta yuqatiluna qauman, sampai kamu memerangi suatu kaum, sighar al-ayun, matanya kecil, juluduhul ahmar, kulitnya berwarna merah, wujuhum min traqah, dan mukanya seperti perisai.
mulutnya pesek, hidungnya pesek, kemudian rata. Siapa mereka? Sudah banyak sekarang mereka yang menguasai negeri kita, hampir setiap hari datang, yaitu bangsa dari negeri Tiongkok. Jadi ini sudah terjadi. Alamatul syukrah yang lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza kana akhir zaman," 5 menit lagi, jika datang hari kiamat, kana kiwamu ad-dinin nas wad dunya, jika datang hari akhir zaman, maka manusia akan mengatur agamanya dan mengatur kehidupan dunianya ad-dananir, dengan dinar dan dirham. Sekarang apa-apa semua diukur dengan duit. Apa-apa diukur dengan duit. Seakan-akan kesenangan, kebahagiaan, semua itu hanya dengan duit. Ini sudah nampak. Kalau dulu orang berbuat kejahatan itu terang-terangan, dia punya pedang, punya golok, dia pegang, diambil motornya, diambil uangnya, diambil emasnya. Di akhir zaman orang menipu, mengambil uang seseorang secara online. Itu sudah nampak sekarang. Jadi benar adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu orang menipu terang-terangan, sekarang dengan online. Kalau dulu kita belanja sesuatu, beli baju gamis, beli kain sarung, pergi ke Tanah Abang, naik angkot, naik kereta. Sekarang cukup dengan klik, barang datang. Tanda-tanda akhir zaman adalah taqarrubus suq. Pasarnya didekatkan. Pasarnya didekatkan. Taqarrubuz zaman, taqarrubus suq. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menghadapi semua ini, banyak-banyaklah kita hadir di majelis ilmu supaya ada kontrol, Kita mau sholat harus mengerti fikih sholat. Kita mau berpuasa harus mengerti fikih shaum. Kita mau zakat harus tahu fikih zakat. Janganlah kita menjauhkan diri dari majelis ilmu, janganlah kita menjauhkan diri dari masjid, karena benteng utama umat Islam di akhir zaman adalah bertaqarrub ila Allah, selalu membasahi bibir dengan zikrullah. Di mana kita dapat? Di majelis ilmu, di majelis zikir. Insyaallah kalau kita sering hadir di majelis ilmu, batin kita tenang. Insyaallah kalau kita sering
datang ke majlis zikir, batin kita tenang dan adem. Kadang kita mengatakan memang surga itu adem, memang surga itu enak. Karena apa? Walaupun kita tidak banyak rezeki seperti orang yang berkemampuan, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup terasa nikmat. Lain orang yang bergelimang harta, uangnya penuh di rekening bank, tetapi karena batinnya tidak bertakarub ila Allah, tidak selalu diisi dengan zikrullah, hidupnya selalu tidak tenang, selalu gelisah. Semakin dia gelisah, bepergian ke lain kota, ke luar negeri, semakin dia pergi jauh ke luar negeri untuk menghilangkan gundah gulana, semakin batinnya tidak tenang. Tetapi walaupun kita hidup di kota bumi, tidak pergi ke Bali, tidak pergi ke Honolulu, ke Hawaii, batin kita tenang. Karena apa? Selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sering hadir di majlis ilmu, karena kita sering hadir di majlis zikir. Semoga apa yang kita sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan berguna untuk jemaah. Mari kita tutup dengan doa. Kita panjatkan doa ini untuk tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan kepada anak-anak tercinta kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan ketenangan, kemudahan dalam menyerap ilmu pengetahuan, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, berguna bagi nusa dan bangsa, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al iftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal rizqi wa abwaabal jannah. Allahumma a'ti' riqabana minan nar wa riqaba min azwajina minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqil Fatiha wa bashiril Fatiha wa bi rahmatil Fatiha wa bi mu'jizatil Fatiha ya farizal haq wa ya kasifal gham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya rahim wa ya dafi'al bala ya rahman. Da'wahum fiha subhanak Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum minal hamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad mustafa sayyidil mursalin
صل وسلم وبارك